Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Riana Fernando Sugiarto, NIM 3991302027 dari kelas TMK 3A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Sistem Kontrol Adaptif. Dan ini adalah 4 soal UTS Sistem Kontrol Adaptif. Mari kita bahas satu persatu. Soal nomor 1, jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobis atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler atau relatif sulit, tetapi bahasa C. Soal nomor 2, sebutkan kelebihan dan kekurangan Arduino. Kelebihan Arduino yaitu murah, biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000-an dibandingkan dengan platform microcontroller pro lainnya. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan programan di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Yang ketiga, perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrograman berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller ATmega8, ATmega168, ATmega328, dan ATmega1280. Dengan demikian, siapa saja bisa membuatnya. Perangkat keras Arduino ini, apalagi bootloader, tersedia langsung dari perangkat lunak Arduino IDE-nya. Bisa juga menggunakan breadboard untuk menggunakan perangkat Arduino beserta peripheral lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, kode hex terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan microcontroller Pro. Yang kedua, kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Yang ketiga, program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Yang keempat, ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Nomor 1. USB socket atau power USB. Digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang nomor 2. Power. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan range arus maksimal 2 ampere. Nomor 3. Voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dengan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Nomor 4. Crystal oscillator. Membantu Arduino dalam hal menghubungkan dengan waktu. Bagaimana Arduino menghitung waktu? Jawabannya adalah dengan menggunakan kristal oscillator. Angka yang tertulis pada bagian atas kristal 16.000H9H berarti bahwa frekuensi dari oscillator tersebut adalah 16 juta Hz atau 16 MHz. Nomor 5. I5 17 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, dengan menggunakan reset button 17, nomor 17 pada papan Arduino. Kedua, dengan reset menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset. Cerita nomor 5. Nomor 6, 3,3 volt supply, 3,3 output volt. Yang nomor 7, 5 volt support. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Yang nomor 8, GND. Berapa pin GND pada Arduino? Salah satunya yang digunakan untuk menghubungkan ground perangkaian. Nomor 9, VIN. Dapat digunakan untuk memberikan daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Nomor 10, analog pins. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat
membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikrokompresor. Yang nomor 11, main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller. Nomor 11, IC utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu lainnya. Yang nomor 12, IC SP. Pin penyalakan IC SP adalah suatu programming header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, Reset, VCC, dan GNG. Nomor 13, JK Power LED Indicator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Yang nomor 14, TX dan RX LED. Pada papan Arduino kita akan menemukan label TX Transmit dan RX Receive. TX dan RX muncul di dua tempat pada papan Arduino ini. Pertama di pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Nomor 15, digital I atau O. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I atau O digital, 6 pin output menyediakan PWM. Yang nomor 16, AREF atau RF menggunakan singkatan dari analog reference. RF terkadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Perancangan sistem fleksibel ATS atau Automatic Transfer Switch pada instalan listrik kapal berbasis microcontroller. Tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak kecuali di dalam kapal. Tentu biasanya sumber listrik kapal bersumber dari generator. Umumnya untuk mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual. Namun kali ini dengan menggunakan Arduino IDE dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. Yang kedua, sistem palka. Pada sistem ini, setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel serta seksi tutup palka yang di tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Ditinjau dari mekanisme kerja sistem ini dibagi atas. Yang pertama, sistem dengan menggunakan motor derek. Yang kedua, sistem hidrolik. Oke, dan itulah jawaban dari 4 soal UTS sistem kontrol adaptif. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.